Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pratiwi, NPM 200517232 dengan mata kuliah akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya riba. Sebelum saya menjelaskan tentang bahaya riba, terlebih dahulu di sini saya akan memberitahukan pengertian dari riba. Secara bahasa atau etimologi, riba dalam bahasa Arab bermakna kelebihan atau tambahan aziyadah. Kelebihan atau tambahan ini konteksnya umum, yaitu semua tambahan terhadap utang dan harta. Untuk membedakan riba dengan tambahan keuntungan dan jual beli, pokok utang dan harta rasa atau rasumal ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ribun atau laba dan riba. Ribun atau laba didapatkan dari muamalah jual beli, hukumnya halal, sedangkan riba adalah hasil dari adanya syarat tambahan pada kegiatan utang piutang barang secara kredit yang waktu akhir pelunasan tidak tentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam riba. Yang pertama, macam-macam dari riba ini adalah riba fadl, merupakan tambahan yang diisyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis. Yang kedua, riba al-yadi adalah riba dalam jual beli atau terjadi dalam penukaran. Yang ketiga, riba nasi'ah adalah tambahan yang disebutkan dalam sebuah perjanjian pertukaran barang atau muqayadah atau barter sebagai imbalan atas tundanya suatu pembayaran. Yang keempat, riba qard adalah riba dalam utang piutang, yaitu dengan mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima utang atau muqtaridah. Yang kelima, riba jahiliyah merupakan penambahan utang lebih dari nilai pokok dalam utang piutang karena penerima mampu membayar utangnya secara tepat waktu. Selanjutnya, adanya hukum riba pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba dalam Islam hukumnya haram. Ada banyak efek negatif dari riba yang dipraktikkan selama ini dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan agama samawi semuanya melarang praktik riba. Mendapatkan keuntungan dari riba dapat menghilangkan sikap tolong-menolong, memicu permusuhan, dan sangat menyusahkan apabila pemberi riba menentukan bunga yang sangat tinggi. Selanjutnya, apa sih bahaya dari riba? Riba merupakan perkara yang diharamkan dalam ajaran Islam. Islam memasukkan riba ke dalam kategori dosa besar dan para pelaku riba terancam dengan hukuman yang sangat berat sebagai indikasi tegasnya larangan Islam terhadap riba. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 ditegaskan bahwa Allah akan memerangi orang-orang yang membangkang yang tidak mau meninggalkan riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memeranginya. Ada beberapa dampak negatif dari riba bagi kita yang melakukannya. Yang pertama, riba memberikan dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. Jika diperhatikan, maka kita akan menemukan bahwa mereka berinteraksi dengan riba adalah individu yang secara alami memiliki sifat kikir, dada yang sempit, berhati keras, menyembah harta, tamak akan kemewahan dunia, dan sifat-sifat hina lainnya. Yang kedua, riba merupakan akhlak dan perbuatan musuh Allah, Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Dalam surat An-Nisa ayat 161. Yang ketiga, riba merupakan akhlak kaum jahiliyah. Barang siapa yang melakukannya, maka sungguh dia telah menyamakan dirinya dengan mereka. Yang keempat, pelaku pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kelima, seseorang yang bergelut dan berinteraksi dengan riba berarti secara terang-terangan mengumumkan dirinya sebagai penentang Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, memakan riba menunjukkan kelemahan dan lenyapnya takwa dalam diri pelakunya. Hal ini menyebabkan kerugian di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 130 sampai 132. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu keberuntungan, dan berliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya supaya kamu diberi rahmat. Yang ketujuh, memakan riba menyebabkan pelakunya mendapatkan laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedelapan, setelah meninggal pemakan riba akan diazab dengan berenang di sungai darah sembari mulutnya dilempari dengan bebatuan. Takwalah kamu kepada Allah supaya kamu keberuntungan, dan berliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya supaya kamu diberi rahmat. Yang ketujuh, memakan riba menyebabkan pelakunya mendapatkan laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedelapan, setelah meninggal pemakan riba akan diazab dengan berenang di sungai darah sembari mulutnya dilempari dengan bebatuan sehingga dirinya tidak mampu untuk keluar dari sungai tersebut. Yang kesembilan, Allah tidak akan menerima sedekah yang diperoleh dari riba. Yang kesembilan, doa seorang pemakan riba tidak akan terkabul. Dan yang terakhir, riba melunturkan rasa simpati dan kasih sayang dari seseorang karena seorang rentenir tidak akan ragu untuk mengambil seluruh harta orang yang berhutang kepadanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.